jadi apa? Dokter? Jadi dokter. Mana nggak jadi dokter? Jadi aku praktek loh. Praktek berapa? Minggu sekali itu juga. Iya, yang penting praktek lah, Pasien Om. nggak ada. Emang mau jadi apa? Ada banyak. Aku cita-cita sebenarnya. Cita-cita jadi apa? Ah, nggak enak aku. Jadi apa? Beneran pengen tahu. Ya, aku pengen membangun masa depan aja sama kamu. Bener ya. Ini gini. Jadi gini, berapa bulan yang lalu, mungkin lebih dari setahun yang lalu, saya tuh membuat tulisan dan membuat pembicaraan saya bikin seminar juga, ada di Soundhound juga, ada di YouTube juga tentang percuma sekolah. Kok bisa? Oh, iya. Jadi banyak komplain dan sebagainya, tapi sebenarnya bukan saya mengatakan percuma sekolah, jangan salah dulu. Saya mengatakan bahwa benar nggak sekolah itu bisa membantu. Kenapa? Karena begini, Anda bayangkan, ini adik-adik semua yang ada di sini jumlahnya ada berapa? Ini kurang lebih ada 1.500 nih. Dari mana 1.500? Tuh kan percuma sekolah. Anak-anak TK, ini saya bilang dulu, anak-anak TK jumlahnya ada jutaan. Apalagi sekarang sekolah gratis, benar kan? Iya, betul. Sekolah gratis sampai SMA. Setelah itu mereka kuliah. Iya. Dapat ijazah S1. Iya. Bayangkan, anak-anak TK sekarang kuliah dapat ijazah S1 nanti di tahun berapa? 2030. 2015. Lama Let's say 2015. 2020, 2015. Nggak pengen 3010. 2030-an lah. Atau Ya mereka semua dapat ijazah S1 tahun berapa? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak jumlah ijazah S1? Iya. Berapa banyak jumlah lapangan pekerjaan? Jadi yang dulu ijazah S1 sangat berguna untuk cari kerjaan, sekarang ijazah S1 sudah banyak yang punya. Semakin susah Anda cari kerja. Jadi mending nggak usah sekolah gitu. Tunggu dulu. Jadi intinya sekarang mereka harus S2. Nanti semua orang S2 semakin susah. Intinya apa? Intinya adalah harus ada keahlian lain dari sekolah, bukan hanya sekolah. Dan terbukti kata-kata saya. Di saya ya? Bukan. Oh, kirain. Heran. Jadi Nikta, di salah satu halaman Facebook saya menemukan tentang seorang yang sedang mencari pekerjaan. Iya. Dan Anda bisa lihat, ini adalah CV yang ditulis oleh tangan dan disebarkan kemana-mana, ditaruh di mobil, ditaruh di pasar, ditaruh di mana-mana. Tulisannya adalah sangat membutuhkan pekerjaan. Saya membutuhkan pekerjaan untuk menghidupi keluarga saya, istri dan anak. Sekiranya Bapak atau Ibu dapat membantu menolong saya untuk mendapatkan kerjaan sebagai karyawan kantor, driver pribadi atau supir, atau driver rental. Nama saya adalah Andreas Muhtar, bla 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 bla. Dan di sini dia pendidikan S1 Ekonomi Universitas Trisakti. Wah, itu dari tempat aku dong, satu alma mater kita. Betul, tapi belum tentu artinya dengan ijazah ini bisa mendapat pekerjaan. Kenapa seperti itu? Itu yang akan kita bahas pada malam hari. Ini adalah orang yang menulis CV ini adalah Andreas Muhtar. Silakan duduk Mas Andreas. Nah, ini memang apa ya, kontradiksi dan dilema sekali nih kalau saya membaca ini. Pertama kali saya melihat ini saya merasa kasihan awalnya, Mas. Kenapa bisa seperti ini? Anda lulusan S1. Iya. Ekonomi. Iya. Tapi nggak ada kerjaan. Enggak. Udah berapa lama, Pak? Kurang lebih 9 bulan. Karena? Memang belum dapat pekerjaan. Sebelumnya? Sebelumnya saya udah pernah bekerja, terakhir itu Desember tahun 2013. Sebagai? General Fair. Lalu kenapa berhenti? Perusahaannya pilot. Pilot. Lalu Anda nyari pekerjaan lain? Iya. Tidak dapat? Tidak dapat. Alasannya tidak dapat kenapa? Nomor satu itu terbentur dengan faktor umur. Terbentur dengan faktor umur. Mengingat usia saya sudah menginjak 38. Menginjak 38 tahun? Iya. Oke. Jadi, dan boleh tahu nggak? Nyebar CV-nya udah berapa lama kayak gitu, Pak? Kurang lebih 2 bulan. 2 bulanan? 2 bulan. 2 bulan. Tapi Pak, Anda di sini, Mas Andreas, saya panggil Mas Andreas. Anda di sini mengatakan bahwa Anda mau bekerja sebagai supir loh. Iya. Benar itu? Iya, benar. Walaupun dengan ijazah S1? Iya. Kenapa? Yang pertama saya cari nomor satu itu berkat Tuhan. Demi untuk menghidupi istri dan kedua anak saya. Jadi supir pun nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak malu jadi supir? Nggak. Padahal sebelumnya sebagai general officer kan kalau nggak salah. General Fair.
Iya. Ya. Nggak pengen cari yang setara sama itu atau gimana gitu? Ya kepengen, tapi dengan faktor usia nomor 1 ya. Jadi saya pikir saya berangkat mulai dari bawah. Nah kalau begitu saya bisa mengatakan bahwa ijazah S1 Anda nggak kepake dong kalau Anda jadi supir. Ya, seperti itu adanya. Oke. Tapi ini... Nggak, tunggu. Apa? Lu nepokin apa sih? Ijazah S1 nggak kepake dong jadi supir, ditepokin. Kan artinya tetap berjuang, tetap gitu, berjuang. apapun pekerjaannya. Saya kaget, soalnya saya baru mau ngomong. Tangan penonton. Tapi ya Om, yang aku tahu kan kalau bikin CV sekarang kan harus diketik, terus bisa mencari kerja via online, ngirim CV juga via online gitu. Kenapa kok Bapak tulis tangan terus ditempel-tempel gitu? Kalau saya ketik melalui komputer, yang pertama itu cost-nya lebih tinggi. Karena di rumah saya nggak ada komputer, jadi terpaksa saya harus ke warnet. Sementara saya harus bayar untuk biaya pengetikannya, ngeprintnya. Jadi lebih pure, murni dari hasil tangan saya sendiri. Bahkan di sudut kanan bawah itu ada tanda tangan saya sendiri. Jadi benar-benar pure saya tulis tangan. Oh. Benar-benar tulis tangan. Ya. Ini bukan tulis tangan satu-satu. Enggak, saya tulis tangan, setelah itu baru saya fotokopi. Biayanya lebih murah. Lebih murah? Kan sama aja, fotokopi juga ada biayanya. Kalau kita ketik komputer itu kan kalau kita di warnet itu dibayarnya perhitungannya 1 jam. Belum lagi untuk ngeprintnya. Jadi lebih baik saya menggunakan kertas yang ada, bolpen yang ada. Fotokopi. Kita tulis tangan, saya fotokopi. Disebar kemana aja? Di mobil-mobil dan di restoran. Selama hampir kurang lebih hampir 2 bulan. Dapat kerjaan nggak? Puji Tuhan sampai saat ini sudah kurang lebih ada 80 perusahaan, termasuk dari perusahaan asing dari Amerika dan Filipina yang panggil saya. Oh ya? Ya. Tapi belum kerja? Belum. Loh kenapa? Udah 80 perusahaan manggil Anda nggak kerja? Ya, yang pertama itu memang ada satu, saya juga harus memperhitungkan kompensasi yang saya dapat. Di samping itu juga saya harus melihat jarak kantor yang saya harus ukur dengan biaya. Nah, tadi Anda mengatakan mau supir. Kalau untuk perusahaan asing sendiri pun, saya belum siap lah kalau untuk sampai pergi ke luar negeri. Tapi yang lain gimana? Ya, yang lain saya baru ada interview aja. Sudah interview? Iya. Udah interview. Ya. Oke. Apa ditawarkan jadi apa? Banyak, ada yang personal assistant, ada yang HRD, staff HRD. Nah, Anda di CV kan Anda mengatakan Anda mau jadi apa saja. Iya. Driver pribadi, karyawan kantor, driver infal bahkan ya. Iya. Oke, jadi apa saja. Tapi waktu saat di interview Anda ngajuin syarat-syarat nggak, gaji harus berapa, ini harus berapa? Oh enggak, yang pasti dia itu hanya tanya ekspektasinya salary yang saya ajukan tuh berkisar berapa. Jadi dia nggak minta pasti dari saya. Oke, berapa sih ekspektasi gaji, Mas? Kalau saya punya ekspektasi itu antara 3 sampai 3,5. 3 sampai 3,5 juta. 3 juta. Oke. 3 sampai 3,5 juta. Oke. Nah, tapi itu menarik ya Om, maksudnya kayak punya ide Bapak, saya mau taruh di restoran, nempel-nempelin di ini gitu. Awalnya gimana kok bisa gitu? Saya berpikir, saya baca di koran begitu banyak lowongan pekerjaan. Saya pikir kita cari pekerjaan itu seperti orang main bola tadinya, saya pikir. Dimana bola itu harus kita uber. Kenapa kita nggak ciptain sendiri, bola itu yang nguber kita. Jadi saya bikin seperti itu, saya taruh di mobil-mobil, saya taruh di restoran. Jadi orang pada ngehubungin saya, benar cari pekerjaan ini itu semuanya gitu. Oke. Nggak dimarahin sama petugas restoran yang nempel-nempel gitu? Sampai sejauh ini sih nggak. Oke. Anda kenapa tidak membuat, kan kalau Anda butuh pekerjaan, Anda harusnya meyakinkan orang. Anda kenapa tidak membuat CV ini, ya itu tadi, sebagus mungkin dengan ketikan, dengan apa, supaya orang bacanya juga lebih yakin gitu. Saya pikir jauh lebih yakin kalau saya pakai tulisan tangan saya sendiri. Karena lebih dikasihani gitu. Bukan untuk lebih dikasihani, tapi saya mempergunakan apa yang ada.
Oke. Karena sekarang ada jasa pembuat CV. Ini buat adik-adik juga ya. Biar bagus gitu ya. Ya, ada jasa pembuat CV di mana Anda bisa dibuatkan CV Anda, tapi memang harganya lumayan mahal. Betul, harganya tuh berkisar sekitar Rp750.000. Wow. Ya, 750.000 dan mereka akan membuatkan Anda CV. Ya, ini adalah gambarnya. Ya. Nah, mereka akan membuatkan Anda CV yang sangat amat menarik, yang CV kreatif. Nah, ini adalah CV yang dibuatkan dengan biaya tersebut. Jadi, nah, CV-nya sudah seperti itu sekarang. Dan itu ada biayanya dan ada jasanya untuk membuat CV. Wih, keren. Ya, tapi saya nggak tahu. Mungkin benar juga katanya Mas Andreas itu ya, bahwa mungkin CV seperti ini yang tulisan tangan ini akan lebih membuat orang merhatikan. Bisa aja ini. Karena kan, jadi mikirnya lebih sungguh-sungguh kan. Ya, ini trik lah ya. Ini trik untuk mencari sesuatu mungkin ya. Oke, baik. Ini. Tapi emang kalau bikin CV kayak tadi sebegitu pengaruhnya untuk dapat kerja, Om? Maksudnya? Kan tadi ada jasa pembuatan CV sampai bagus banget. Menurut gitu. saya juga sebegitu menariknya CV nah itu dia, sampai. menurut saya juga enggak, karena inilah tadi katanya Mas Andreas bahwa ini satu faktor usia. Ketika Anda usianya sudah 38 tahun dengan ijazah S1, sedangkan banyak anak-anak muda dengan ijazah S1. Mungkin orang akan mencari anak muda dengan ijazah S1 karena mungkin gajinya bisa lebih murah. Itu juga salah satu pemikiran gitu. Jadi akhirnya yang sudah berusia seperti ini akan kalah dengan anak-anak muda. Nah, masalahnya anak-anak muda juga yang ijazahnya S1 berapa tahun ke depan bukan dikit, jutaan. Makin banyak. Makin banyak. Nah, gimana pekerjaan yang Anda cari? Kan banyak orang mengatakan, wah nggak benar, kita harus tetap kuliah, harus begini. Benar, harus kuliah benar, harus sekolah benar. Tapi pertanyaannya adalah setelah Anda kuliah, setelah Anda dapat ijazah, Anda yakin Anda dapat kerjaan nggak? Wow, iya betul. Belum tentu kan, bentar ya, belum tentu gitu. Karena maaf nih, saya punya driver dulu. Driver saya itu sarjana hukum loh. Wah? Iya. Tapi akhirnya jadi driver? Betul. Sampai sekarang? Saya udah berhenti, tapi saya udah lama itu, udah lama sekali. Tapi saya tidak tahu bahwa dia sarjana hukum. Akhirnya terus dia ngomong dia sarjana hukum dan Anda surat-suratnya bahwa dia sarjana hukum sampai saya suruh berhenti. Wih. Untuk cari kerjaan lain karena dia bilang nggak ada gunanya Pak sekarang Pak saya Pak. Karena saingannya banyak sekali. Jadi bukan berarti semakin tua, semakin banyak pengalaman, semakin sukses gitu ya? Belum tentu. Nggak berbanding lurus berarti? Tidak berbanding lurus, nggak berbanding lurus. Sekarang ini pekerjaan di semua hal. Contohnya nggak usah ngomong itu, pemain sinetron, artis dan sebagainya. Artis-artis muda akan banyak lebih datang, pemain sinetron akan banyak lebih datang lagi. Yang kalau Anda hanya mengandalkan Anda cantik atau tampan itu dimakan usia habis. Tapi aku nggak habis. Kalau kamu selamanya tetap ada modusnya. Ada nggak kira-kira yang contoh nih seseorang yang umurnya mungkin masih kecil tapi sukses? Bisa. Tapi saya yakin bukan karena sekolahnya. Jadi? Saya yakin karena skill lain yang dipelajari sama dia. Ada? Harusnya ada. Dan kita akan ada orang-orang seperti itu juga. Jadi kita membuat perbandingan bahwa ternyata skill itu penting. Bukan hanya sekolah itu penting ya. Dan itu yang akan kita bahas. Ini adalah hitam putihnya kehidupan. Bahwa kadang-kadang hidup itu hitam dan putih. Yang memegang ijazah belum tentu bisa seperti itu. Yang tidak memegang ijazah kalau ada skill lain. Tapi saya yakin di zaman dulu mungkin Bapak tidak memikirkan tentang skill. Nah, itulah yang adik-adik harus pikirkan, skill apa yang Anda punya. Selain hanya belajar di sekolah dan belajar di kuliah. Setelah yang satu ini kita akan manggil orang yang usianya masih muda, berpenghasilan dan tidak tergantung dari ijazah, tapi tergantung dari skill yang dia punya. Selain satu ini, bisa membuat contoh buat kita semua. Jangan mana-mana, tetap di hitam putih. Tadi bicara tentang skill, bicara tentang kuliah, bicara tentang itu semua. Nah ini memang buah si malakama dan dilema itu. Tapi saya ini kan, maaf, kalian dari mana? Adik-adik ini dari mana? Usianya sekitar berapa? Oh, seumuran ya. berarti. Sama siapa? Sama teman sampingnya, seumuran. Nggak sama gua. Tapi boleh nggak coba kita ke penonton, ada mikrofon yang boleh saya pegang. Ketuk loh. Coba namanya siapa? Tessa. Pegang aja. Namanya siapa? Tessa Francisca. Risa? Tessa. Tessa Francisca. Jurusannya apa sih ini? Saya
Akuntansi. Akuntansi. Oke. Setelah selesai kuliah nanti mau kerja di mana? Saya mau bekerja di bank. Mau bekerja di bank? Sebuah bank, iya. Yakin diterima? Bang Toyib apa Bang Joni apa gimana? Bekerja di sebuah bank? Iya. Oke, berapa sih gajinya akuntan di sebuah bank? Mungkin 3 jutaan, 4 jutaan gitu. 3 juta, 4 jutaan? Iya. Oke, coba. Sekarang udah semester berapa? Saya baru semester 1. Baru semester 1. Oke. Kali Kalau Mas? ini aku nih. Halo. Tadi Mas Dedi juga langsung ke cewek. Namanya siapa? Tarigas. Tarigas. Ya. Apanya lu tarik? Gasnya yang ditarik, namanya tarigas. Jurusan apa? Sama akuntansi. Ya sama. Akuntansi juga. Iya. Wah, dia bisa menghitung benih-benih cinta aku pada dia. Oke, aku minggir lagi. Mau nanya nama doang, tanya mau Oke, kerja apa? mau kerja yakin apa nggak Mas nanti? ini? Kira-kira kalau udah lulus nih. Jadi wira swasta. Wira swasta. Wira swasta? Nggak pengen manfaatin akuntansinya? Soalnya apa? Banyak saingan terus saya punya pemikiran itu lebih baik saya buka pekerjaan sendiri. Jadi saya nggak perlu disuruh orang lain, saya menyuruh orang lain. Bagus. Ini harus ditanya. Mau wira swasta berarti udah Punya kepikiran. keahlian apa? Anda punya keahlian apa selain? Keahlian apa plus wira swastanya bidang apa? Masih di dalam mimpi, Mas. Nggak apa-apa. Tapi apa kira-kira? Ya mungkin masih bingung, Mas. Masih bingung? Iya, masih Anda bingung. punya keahlian apa selain kuliah? Bisa apa gitu misalnya? Masak? Ayo. Ya masak bisa. Oh, bisa masak. Masak bisa, jahit bisa. Jahit Make bisa. up, mungkin make up. Tapi lebih nggak bisa lagi. Tapi wira swasta. Iya. Nah, oke, baik. Terima kasih ya. Nah, saya punya video. Iya. Ini adalah anak-anak berpenghasilan besar, Iya. tapi di luar negeri. Anak-anak udah Anak-anak berpenghasilan. berpenghasilan besar di luar negeri. Dan kita bicara tentang miliaran. Hah? Ya. Apa yang mereka lakukan? Kelebayan ya, maaf ya. Oke. Nggak apa-apa, cuma sakit kuping baru ngomongin. Apa sih yang mereka lakukan? Coba kita lihat dulu tayangan berikut ini. Menjadi miliuner di usia muda, siapa yang tak menginginkannya? Namun tentu saja tak sembarang orang yang bisa meraihnya. Beberapa anak seperti Mosiah Bridges dan Madison Robinson telah membuktikan bahwa mereka mampu menjadi seorang pebisnis yang sukses. Kesukaannya akan dasi kupu-kupu membuat Mosiah atau yang biasa disapa Mo tertarik untuk menjadikannya bisnis. Dari hasil penjualan dasi kupu-kupu tersebut, Mo berhasil meraih pendapatan hingga $90.000 Amerika atau sekitar 1 miliar rupiah. Selain Mo, ada juga Madison Robinson yang menjadi jutawan lewat usaha sendal jepit flip-flop yang diberi nama Fish Flops. Fish Flops karya Madison ini telah menembus toko-toko besar seperti Nordstrom dan Macy's. Harga sepasang Fish Flop adalah $25 atau sekitar Rp250.000. Dalam 2 tahun, sandal berlabel foto Madison ini telah berhasil mencapai penjualan sebanyak 60.000 pasang. Amazing gitu loh. Masih kecil. Masih kecil bisa melakukan hal seperti itu. Dan pasti karena keahlian yang dipelajari dan dia cintai, hobi yang dia suka. Iya. Betapa bahagianya orang yang bisa mencari uang dari hobinya, bukan dari apa yang dia sekolah Karena dan biasanya sebagainya. tulus ikhlas ngejalanin Betul, kerjanya. tadi itu Moslah Bridge. Ya, Moslah Bridge itu berasal dari Memphis. Di tahun ketiga usaha dasi kupu-kupu, karena dia tuh suka dasi kupu-kupu, jadi dia ngedesain dasi kupu-kupu, itu udah mencapai keuntungan miliaran rupiah sampai detik ini. Di tahun ketiganya. Dan yang kedua itu tadi ada seorang perempuan namanya Madison Robinson. Dia tuh hobi menggambar. Dia punya ide, dia gambarin sendal jepit. Flip-flop, dikasih nama Fish Flop. Karena selalu ikan. Iya, dari Galveston Island, Texas. Dan sama hasilnya juga luar biasa. Wih, Tapi so that's the idea that mungkin kita harus berpikir satu hal lagi di luar sekolah. Saya tidak mengatakan sekolah tidak perlu ya, saya mengatakan sekolah perlu karena sekolah akan mengubah mindset Anda, cara berpikir Anda, ya. Tapi Anda harus mencari sebuah keahlian lain yang mungkin bisa membantu hidup Anda dalam berusaha yang lain. Jadi biar nggak mainstream. Biar gitu. tidak mainstream, karena when you're mainstream people get bored. Lama-lama orang akan kalah dengan usia, kalah dengan sebagainya. Saya di Indonesia ada. Tunggu. Saya mau cerita dulu satu hal. Saya ini punya piagam. Saya baru dapat barusan aja tadi siang.
Jadi tadi siang itu tahu nih. Saya masukin ke pet. Tadi siang itu saya ke Gramedia. Gramedia karena di situ ada pertemuan penulis buku. Dan ini piagam yang saya dapat tadi. Ini adalah piagam yang saya dapat. Kalau Anda tahu tentang buku OCD, yang saya buat buku OCD. Jadi piagam ini menuliskan bahwa Deddy Corbuzier dengan bukunya OCD, Obsessive Compulsive Diet, sebagai penulis bestseller kategori non-fiksi 2014. Wih, canggih. Dan medali. Dan intinya apa? Karena dalam waktu 1 tahun buku saya dicetak lebih dari 5 kali cetak. Dan dalam waktu 1 tahun royalti yang saya dapat itu bisa kebeli rumah. Dari membuat buku. Hebat. Cuma dari buku aja. Itu royalti aja lagi. Dan bukunya 1. Bukunya cuma 1. Kenapa? Saya tuh suka banget baca buku. Saya tuh suka banget baca buku. Di rumah saya punya perpustakaan sendiri. Saya nggak kemana-mana, saya di rumah baca buku. Dan I think kalau saya suka baca buku, why don't I make my own books gitu? Kenapa nggak saya bikin buku saya sendiri? Dan ternyata berhasil. Nah, tapi kalau saya, mungkin Anda mikir, oh ya mungkin karena terkenal makanya gampang jual buku. Maaf ya, banyak artis-artis bikin buku nggak laku soalnya. Sombong ya? Oke, besok buku-buku aku akan jadi. Ada buku? Ada. Buku apa? Buku harian aja, tiap hari tulis apa. Oke, tapi saya mau mengundang anak kecil sekarang. Anak kecil ini penulis. Penulis usianya 13 tahun. Sukses juga. Sukses juga. Beda kan? Langsung aja. Ini adalah Mutia Fadila. Halo. Mutia, apa kabar? Silakan Mutia. Duduk Mutia. Nah, ini delegasi konferensi anak 2009. Penulis paling produktif 2012. Wih, nih Om. Sebagian buku-bukunya ini udah banyak banget tuh. Kenapa gambarnya cabe-cabean? Mana? Oh ini pensil. Itu pensil. Gue pikir cabe-cabean gambarnya. Nih masih kecil loh. Iya makanya. Cabe-cabean. Bukunya boleh lihat bukunya. Nih, tuh banyak banget loh. Masih ada lagi di belakang, masih ada 1 kontainer. Masih ada 1 kontainer. Iya. Coba berdiri. Coba kita kasih lihat. Wow. Ini yang terbaru. Itu yang terbaru tentang? Lovely tentang cerita seorang penulis perjuangan. Cerita seorang penulis ini tentang hantu. Iya, tentang hantu. Cerita tentang hantu. Iya. Ini pengalaman kayaknya ya. Let's sing with me. Ini tentang anak yang suka bernyanyi. Umur berapa sih kamu? Aku sekarang umur 13 tahun. Pada saat buat? Ini pas SD kali ya, umur 10 tahunan. Mulai dari umur 8 tahun. Kenapa bisa nulis? Kenapa mau bikin buku? Oh, awalnya kan emang aku suka baca. Nah, terus Iya. Awalnya suka baca, akhirnya berlanjut ke nulis. Aku nemu KKPK, terus wah yang nulis juga seumuran sama aku. Ya udah, aku juga. Akhirnya jadi buku. Itu dia, anak saya itu kan, semua anak ya mungkin ya. Anak saya tuh suka banget main games. Wah, kalau main games di komputer atau di Xbox tuh main terus. Terus dia nanya sama saya, Aska tuh sukanya main game. Kalau gede jadi apa ya? Bikin game. Iya, game online kayak Kenapa apa gitu tidak? ya. Yang membuat game kaya raya tuh banyak banget gitu ya. Jadi total bukunya udah berapa nih yang kamu buat? Ini alhamdulillah udah 34. Oh, 34 buku. Sekarang umur 13. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 5 tahun doang. 34 buku. Terus Anda pernah dapat penghargaan apa ya? Itu yang tadi ada penulis terbaik 2011 sama penulis terproduktif 2012. Wow, oke. Royalti yang didapat besar? Alhamdulillah. Sampai belasan juta katanya satu buku? Kalau tergantung jualannya sih, kalau laku bisa. Bisa, oke. Tapi terus berkarya berarti ya? Iya. Wow, luar biasa ya, coba. Nah, dari royalti semua buku ini, uangnya buat apa ya? Aku selalu ditabung sama minimal 10% itu selalu pasti aku sumbangin. Aku terinspirasi dari penulis dari luar negeri, ada namanya Roald Dahl, itu dia selalu menyumbangkan 10% royaltinya untuk anak-anak yang ke suatu yayasan, untuk anak-anak yang tidak mampu. Aku juga akhirnya terinspirasi, ya udah aku melakukan hal yang sama. Untuk anak yatim contohnya. Sama untuk alhamdulillah aku kalau korban ini udah tahun keempat, insya Allah mau korban sendiri lagi.
Mau apa? Umur 13 tahun mau kurban sendiri. Biasanya kalau Idul Adha kan harus. Saya pikir buat anak yatim, saya yatim soalnya. Enggak, Bapak. Iya kan, ngasih tahu doang. Ada tepuk tangan dulu, luar biasa. Karya-karya bukunya. Silakan duduk. Nah, ini kira-kira kalau seumuran aku udah berapa buku ya yang diciptain ya? Anda kan punya buku diari katanya. Iya, punya buku diari. Hari ini kecengan aku ini gitu. Tulisannya cuma gitu aja. Kamu bikin ini dong, Apa Mita. Hidup dengan teman bayanganku. Sama hantu dong. Itu yang saya lihat di belakangnya. Coy, Mas Dedi. Mas Anu, positive thinkingnya di belakang aku Mas Anu sama Mas Billy. Tapi gini Mas Andre, kalau Anda melihat hal ini kan dengan keahlian ya, bukan dari sekolahnya, tapi keahlian dan hobi ya. Gimana menurut pandangan Anda? Hebat, bagus. Saya pikir ini memang berkat dari Tuhan yang kita nggak punya untuk dia, supaya dia bisa terus kembangin lagi, bisa benar-benar sukses. Oke, nah Anda sendiri, Mas Andi, Anda punya keahlian apa selain dari kuliah itu? Saya hobi untuk di sound system. Kenapa tidak mencoba di situ? Saya untuk saya wira swasta memulai wira swasta di bidang yang saya suka itu bukan untuk modal yang kecil, untuk modal yang besar sekali. Dan saya lebih untuk masalah pekerjaan, saya lebih menyukai pekerjaan yang di lapangan terutama. Oke. Jadi, boleh nanya nggak? Kenapa? Boleh nanya nggak? Boleh nanya. Nih kalau buat sampai segmen 4 nanya sendiri ya boleh. Enggak kan, maksudnya ini ada perbandingan ya kan. Maaf nih Mas Andre, kira-kira ngerasa kayak tertampar nggak? Ada sosok seorang anak masih umur 13 tahun tapi udah sukses, sedangkan Mas Andre udah sarjana gitu tapi mencari kerja susah gitu. Dari dalam hati kecil yang paling dalam ya ada sedikit tertampar, tapi saya balik lagi kepada Tuhan. Setiap manusia punya berkat sendiri-sendiri, dan itulah benar-benar berkat yang lebih untuk dia yang saya nggak punya. Oh, jadi setiap orang punya rezekinya masing-masing. Oke. Tapi luar biasa ya, ini adalah contoh loh, dan menulis buku tuh salah satu. Kemarin saya mengundang siapa ya? Saya lupa namanya. Asaf, Koki Cilik. Afaf. Afaf, Om. Afaf. Hah? Afaf. Ya itulah. Afaf. Iya benar ya, Afaf ya. Itu Koki Cilik usia berapa ya, Afaf? Pokoknya masih kecil lah, belasan tahun juga, tapi dia menjadi koki gitu. Iya. Karena dia hobi masak, lihat ibunya masak, dan sekarang dia jadi menjuarai kompetisi dan lagi. dia menjuarai kompetisi chef di Indonesia, padahal anak kecil. Itu kan luar biasa, berarti ya dari hobi bisa menjadi sesuatu gitu loh. Anu contohnya, kuliahnya apa, Nu? Hah? Hukum. Kenapa main piano, Nu? Suka. Hah? Suka? Hobi. Enakan mana? Anda kerja di kantor sebagai sarjana hukum atau enakan kerja sekarang bermain piano gini? Ini jauh ini. Jauh itu? Kenapa gitu, Nu? Karena ujungnya kan bekerja nyari kepuasan juga akhirnya. Ya, ini saya puas banget. Puas ya. Itu juga yang dilakukan oleh Billy. Billy kuliah nggak, Bill? Belum kelar, tapi sekarang jadi beatbox ya, nomor 1 di Indonesia itu. Oke, saya akan mengundang seorang anak kecil lagi berusia 16 tahun, memiliki penghasilan jutaan rupiah per bulan ya, usia 16 tahun, dari penyewaan kamera. Nyewain kamera? Nah, itu saya juga belum tahu nih, seperti apa sih? Ini adalah Bella Mutia Fatima. Bella Mutia Fatima, penyewaan kamera ya. Fatma. Hasil sebulan berapa kira-kira? 7 sampai 8 sih. 7 sampai 8 juta. Banyak itu loh, Pak. Iya, lumayan. Tapi nanti bahasnya ya setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih ya.
Ini anak-anak sukses ini bukan pertama kali. Maksudnya begini, saya tuh dulu, Mas Andre juga, saya pernah mengundang seorang anak di Hitam Putih juga. Penghasilannya luar biasa. Nah ini begini, anak ini mengidap sebuah penyakit, ya. Penyakitnya itu kalau nggak salah apa? Muscular dystrophy. Ya, jadi dia tidak bisa bergerak dari leher sampai bawah. Yang bisa bergerak hanya jarinya doang satu. Tapi sukses. Kenapa? Sukses. Penghasilannya 60-70 juta sebulan. Hah? Wow. Kecil. Ya. Cuma satu jari aja yang berfungsi? Iya. Gimana? Ini saya ada rekamannya ketika saya mewawancarai dia. Coba kita putar. Iis ini adalah anak SMK ya. Iya. Jadi dia masih SMK nih. SMK. Iis ini penghasilannya itu bisa 7 juta per bulan sampai bisa 13-15 juta per bulan. Dari mana penghasilan bisa 13 juta sebulan sebagainya? Karena dia dari hasil dia tuh ngedesain logo. Saya Habibie Afsyah, umur 24 tahun. Saya menderita muscular dystrophy dari kecil, dan sejak dari kecil itu pula saya nggak bisa berjalan dan harus menggunakan kursi roda. Ya, pekerjaan saya dari tahun 2007 semenjak lulus SMA sebagai internet marketer, atau mungkin bahasa Indonesianya bisnis online. Dari situ ya saya mendapatkan penghasilan, bisa mandiri, bisa bekerja, bisa mendapatkan uang dari pekerjaan saya itu. Ini Habibie usianya berapa ini? 24 tahun. 24 tahun ya. Iya. Habibie ini berhasil atau sukses pernah mendapatkan dari internet ya. Bekerja dengan komputer dari internet ya. Sampai berapa sekitar? Internet marketer yang sangat amat luar biasa dan bisa menghasilkan ribuan dolar ya. Sampai 70 juta atau lebih ya dalam waktu sebulan ya. Wow. Itu adalah Habibie yang terakhir. Jadi dia menghasilkan uang 60 juta sebulan untuk membiayai orang tuanya juga, untuk membantu orang tuanya. Dan karena dia mengidap penyakit tersebut, jadi dia tidak mau menyusahkan orang tuanya. Daripada dia udah sakit, dia bilang, saya sakit gini saya jadi nggak ada gunanya. Saya menyusahin orang tua. Tapi kalau saya bisa berusaha, saya bisa membayar pengobatan saya sendiri, saya bisa bantu orang tua. Saya setidak-tidaknya saya tidak membebani orang tua. Dan dari sana dia berusaha bisnis dari internet online. Coba anak hanya butuh satu jari doang internet. Dia jual barang dari sana, dipindah-pindah. Nggak perlu pergi ke kantor, nggak perlu pergi ke kantor, hari gitu ya. Dan dari modalnya aja bisa. Dan hasilnya ketika itu dolar, karena dia bermainnya di luar negeri juga, dan ribuan dolar. Bahkan ketika kita tanya terakhir jumlahnya sampai 50-60 juta sebulan dapatnya untuk Habibie. Kalau Habibie lagi nonton ini pasti dia ingat ketika dia pernah di sini. Pernah kesini ya. Iya. Dan ini Bella sekarang. Bella. Nah, gimana tadi ceritanya Bella ya? Bella itu menyewakan kamera. Iya. Bisa sampai jutaan rupiah untungnya. Iya, tiap bulannya. Gimana itu ceritanya nyewainnya maksudnya? Ya cuma nyewain biasa, kalau ada teman atau anak-anak sepantaran yang nyewa, tinggal nyewa dari BBM atau SMS. Oh, biasanya itu kameranya buat apa ya? Buat hunting. Buat ganjelan pintu, Mbak. Loh, ya, maksudnya biasanya yang nyewa itu siapa, buat digunakan apa gitu loh? Buat hunting, foto-foto. Soalnya kalau anak-anak di kotaku itu sukanya foto-foto. Oh, sukanya foto-foto. Bella dari Gresik. Dari Gresik. Nah, sewanya 50, 60 sampai 75 ribu dalam waktu 6 jam untuk satu kamera. Tapi yang menarik bukan itu. Penghasilannya saya tadi tanya berapa? 12 juta? Itu penghasilan paling banyak waktu hari Lebaran. Kalau hari biasa? Hari biasa 7 sampai 8. 7 sampai 8 juta per bulan itu pasti ya. 7 sampai 8 juta, kalau tinggi 12 juta. Nah, tapi masalahnya bukan di situnya. Masalahnya adalah kan orang pasti nanya, "Oh, berarti kameranya banyak dong. Berarti kaya dong orang tuanya, bisa beliin kamera dan sebagainya." No, not like that. Setahu saya kamera pertama itu cicilan ya? Iya. Iya, soalnya disuruh Om beli. Nah, terus kamu nyicil? Iya, disuruh Om, beliin aja kameraku. Nggak mau Om, aku nggak punya uang. Nggak apa-apa, sisa uang jajanmu kalau sekolah kamu tabungin ke Om, bayar gitu. Sampai 10 bulan ya nggak apa-apa.
aku kan ya mikir ya nggak apa-apa lah kalau 10 bulan santai-santai aja gitu kan. Terus itu tapi aku bisa ngelunasin itu dalam waktu nggak sampai sebulan. Oh, gara-gara disewain? Iya. Gara-gara disewain? Iya. Otak-otaknya dagang banget. Kepikiran nyewainnya itu loh, gimana itu? Kamu nyewain gimana ceritanya? Aku kan orangnya males ya. Tapi itu aku males tapi untung itu yang enak itu. Tapi itu aku tuh suka berangan-angan. Jadi waktu aku males-males tidur-tiduran, megang HP, ngapain ya kok HP ini kok nggak pakai apa-apa. Akhirnya aku broadcast via BBM, nyewain kamera, terus banyak yang respon, banyak yang mau. Akhirnya aku seneng bisa nyewain itu. Sekarang berapa kameranya? Kalau kamera sendiri sih masih 5 hilang 1, tinggal 4, terus sama kamera-kameranya Bude itu ada 3. Jadi total 7. Ada 7 kamera. Katanya pernah dicolong juga kamera? Ya itu yang hilang itu. Siapa yang nyolong? Aib. Yang nyolong ya yang nyewa kamera. Oh. Aib ya nggak boleh dibuka. Tuh dia bilang yang nggak boleh dibuka. Siapa yang saya pikir namanya aib. Ya aib nggak boleh dibuka. Oh, terus siapa tahu kalau Anda buka dibalikin kan? Ayo, tapi tahu yang ngambil siapa? Tahu. Woi, balikin woi. Nah, jangan-jangan yang nyolong itu udah buka usaha juga kayak Iya, Bella. emang. Iya benar. Bener banget. Loh, oh buka usaha juga? Oh, aib. Oh, nggak mau loh. Aib ya. Nah terus nggak pengen minta balik? Ya biarin aja kan emang bukan rezeki mungkin. Oh. Jadi diikhlasin gitu. Iya. Oke, jadi Anda yang mau nyewa kamera dengan Bella, tenang kalau Anda ngambil kameranya nggak diminta balik kok. Tenang, biarin aja nggak minta balik. Nah, katanya dia begitu. Kameranya mahal loh. Ih, kameranya berapaan sih? Ya ada yang harganya 5 juta. Sampai? Hampir 6 juta. Yang paling mahal itu yang hilang itu 7 juta. 7 juta? Iya. Oh, tapi udah balik modal dong? Yang hilang itu belum sampai sebulan udah hilang, jadi belum balik modal. Belum balik modal. Walah, ya nggak trauma kamu ini gara-gara hilang? Enggak. Jadi tetap percaya aja, tetap nyewain lagi. Bahkan anak itu masih nyewa di aku. Loh, jadi dia udah nyolong masih nyewa juga? Iya. Loh, kok bisa? Loh, kok baik banget dia, Mas? Kok bisa gini? Mbak, acara saya itu menginspirasi masyarakat. Iya, tahu. Ini menginspirasi kebaikannya. Ini menginspirasi maling namanya. Itu yang ngambil masih nyewa sekarang? Masih. Kamu kasih? Kasih. Saya pinjam lah kalau gitu kameranya. Jadi bapak pengen kan? Iya, maksudnya iya, kenapa masih dikasih ya? Tapi kan setelah itu kan ada kayak kebijakan lagi sih, jadi pakai kwitansi, jadi aku. Iya, tapi yang minjem tadi kenapa nggak minta balik? Iya. Kan anaknya nggak mau ngaku ya, gimana lagi? Oh, nggak mau ngaku, tapi kamu yakin itu yang ngambil gitu? Iya. Kok tahu dia yang ngambil? Ya aib. Ngomongin. Oh, nggak boleh diomongin. Walah. Terus sekarang katanya kamu udah bisa kredit mobil sendiri? Iya. Udah kredit mobil sendiri? Iya. Pinjaman tuh mobilnya? Enggak disewakan. Nanti diambil Oh, nggak lagi. disewakan. Oh, ntar kan kalau saya sewa, mobilnya kemana? Enggak, hilangnya siapa yang ngambil? Aib. Tapi kan dia dari kecil otaknya udah jalan nih. Siapa tahu nanti punya mobil, besok-besok dia itu juga punya penyewaan mobil gitu. Nah, kan siapa tahu. Iya. Amin. Siapa tahu kan bisa buat penyewaan mobil, ya kan? Betul. Kalau bisa nggak mau pikiran gitu. Enggak sih, soalnya nggak pengen nyewa-nyewakan mobil. Karena takut hilang. Enggak. Takut aib lagi. Aduh, kamu tuh naksir sama Aib. Yang nyewa itu cowok apa cewek? Cewek. Oh, cewek. Oh, cewek. Oh. Ya udah Mbak Aib. Balikin kameranya ya. Ya kan? Siapa tahu. Terus ini apa saudara gitu, saudara kamu yang ngambil, yang nyewa? Bukan. Bukan saudara, bukan teman, bukan sahabat, apalagi. Lah kenapa kok kamu nggak minta balik? Iya. Kan nggak ngaku tadi katanya. Saya nggak terima. Kalau saya lebih nggak terima, wah udah tahu masih dipinjemin juga. Nah, gitu. iya. Kamu kalau pacaran disakitin hatinya mau balik lagi nggak?
Gak pernah pacaran. Oh, gak pernah pacaran? Kenapa gak pernah pacaran? Aib. Gak pernah sekali. Oh, kita lanjut lagi dah kalau selesai satu ini ya. Jadi jangan mana tetap di Hitam Putih. Mbak Bella. Ya. Anda kan beli mobil. Iya. Kenapa? Nggak apa-apa. Iya sih. Iya, benar juga sih. Enggak, maksudnya buat siapa gitu? Pengennya kan buat sendiri, cuma kan ya berhubung belum bisa nyetir ya nggak kepake airnya ya. Loh, ngapain beli mobil nggak kepake? Terus gimana? Ya terus kayak dipindah tangan kan gitu loh. Ke siapa? Jadi ke Om. Ke Om. Ke Om. Iya. Terus? Terus jadi kalau ntar aku udah bisa nyetir, aku pengen beli mobil yang lebih bagus, tapi minta lagi uang dari Om gitu loh. Wah, otaknya bisnis banget nih kayaknya ya. Jadi, hebat ya. Jadi kamu beli mobil? Dikasih ke Om. Bukan dikasih, ya. Dipindah tangan. Dilimpahkan. Ya. Ganti nama. Ya enggak. Tetap nama kamu. Bukan, aku kan belum 17 tahun. Oh iya. Kamu beli mobil buat apa? Kan pengen. Kan anak muda sekarang kan ya banyak sih yang pakai mobil. Anak muda sekarang ya banyak yang pakai mobil. Anak muda sekarang yang pakai mobil bisa nyetir, Bella. Keluarga kamu bisa nyetir yang lain? Bapak bisa? Gak tahu. Loh, kamu bapaknya kandung kan? Kok nggak tahu? Alhamdulillah iya. Tapi kok nggak tahu bapak bisa nyetir apa enggak? Soalnya nggak pernah lihat bapak nyetir. Punya mobil nggak? Nggak punya. Bapak ibu nggak punya? Nggak. Ibu bisa nyetir nggak? Nggak. Nggak, bapak juga nggak. Kamu? Nggak tahu. Aku bisa, cuma keliling KIG. Oh, keliling KIG itu apa ya? Kompleks. Oh, kompleks rumah kamu? Bukan. Salah semua dari tadi, Om. KIG kalau di Gresik itu kawasan industri Gresik. Oh, kawasan penonton. Tanya bapaknya aja deh. Pak, mana Pak? Ya, Pak. Pak. Pak, woi, Pak. Ya, Mas. Mana orang? Oh, itu. Oh, bapaknya. Anda bisa nyetir? Belum mahir. Bisa tapi belum mahir. Belum mahir. Dia? Bella? Belum tahu, mungkin omnya yang ngajarin. Nah, terus siapa. mobilnya tuh gimana? Buat apa? Bukan, maksudnya yang beli omnya. Terus dia ganti gitu loh. Uang mukanya dicicil ke omnya, cicilannya juga gitu. Bella yang bayar itu. Oh, lanjutin. Pakai omnya. Omnya. Gue jadi om lu aja gimana? Sampai, Pak. Dari tadi Bapak pengen jadi oknum Aib, ya kan? Sekarang pengen jadi omnya Bella juga. Ini orang tanya. Dia punya cita-cita tinggi banget loh. Apa cita-cita ada kamu? lagi cita-citanya mau Punya resort. Punya resort coba. Punya resort. Pulau itu. Ya gitu itu. Yang kayak di Bali itu loh. Tinggi nggak dong cita-citanya? Buat apa punya resort? Buat kalau aku traveling bisa nginep di resortku sendiri. Amin. Mudah-mudahan tercapai. Kan kalau traveling kemana-mana, kalau nginep di resort gimana dong? Ya kan, memanjakan diri dulu. Biar gak capek. Jadi habis traveling balik ke resort? Ya, terus pindah resort lagi. Beli lagi resortnya? Iya. Jadi punya banyak? Ya, punya aku banyak. Amin. Lah terus kameranya diapain? Ya tetap dijalanin mungkin. Jadi apa? Jadi persewaan kamera tapi yang besar. Oh, luar biasa. Tapi Bapak bangga nggak lihat Bella bisa bisnis gini, Pak? Bangga sekali. Bangga. Kalau punya resort nanti Bapak mau nginep nggak di resortnya, Pak? Saya udah kelamaan di laut, Pak. Oh, udah kelamaan. Oh, karena bapaknya di laut. Bapaknya di laut? Berarti dia putri duyung. Iya. Aku juara putri duyung. Bapak hidupnya di laut, Pak. Hebat tuh. Baru ada manusia
tuh bisa hidup di laut. Iya. Kalau zaman saya kecil namanya Teh Deni, manusia ikan, Pak. Oke. Udah. Pusing saya. Mas Andre, kita tadi melihat bahwa dengan ijazah yang Anda punya ternyata susah untuk mencari pekerjaannya. Kita juga lihat bahwa ternyata anak-anak ini tanpa ijazah yang ada, tapi dengan skill dia bisa mencari pekerjaannya. Apa pesan Anda nih buat teman-teman, buat adik-adik? Gimana menurut Anda? Pesan Anda apa buat anak-anak gitu? Pesan saya untuk adik-adik yang masih kuliah di sini, gunakanlah kesempatan sebaik mungkin. Carilah skill Anda apa, disitulah Anda benar-benar tekunin skill Anda. Jadi suatu saat nanti benar-benar Anda benar-benar bisa gunakan dengan sebaik-baiknya. Dan pada saat Anda nanti masuk ke dunia kerja, benar-benar Anda jalani pekerjaan itu dengan baik. Itu aja. Tapi ada backup skill tersebut. Ya, harus ada backup skill untuk jalanin hal itu ya. Oke, baik. Mas Andre, terima kasih banyak. Terima kasih banyak semuanya udah hadir di sini. Ya, salam buat Aib. Saya harus tutup acaranya, tapi itulah dia ya buat adik-adik semua, buat yang nonton Hitam Putih malam hari ini. Ingat bahwa sekolah itu perlu, sekolah itu penting, tapi kalian harus punya skill. Karena orang-orang yang akan memiliki ijazah S1, S2, S3 mungkin nanti jumlahnya jutaan. Anda akan bersaing dengan jutaan orang tersebut merebutkan kue yang sama, tempat kerja yang sama. Memegang ijazah bukan berarti Anda sukses. Memiliki ijazah bukan berarti Anda dapat kerja. Remember, you need school, you need skill. Saya Deddy Corbuzier, inilah Hitam Putih.